bisa dibesarkan. Baik, kita fokus pada wakaf ikhtiyari. Jadi wakaf ikhtiyari ada 4. Apa itu wakaf ikhtiyari? Ya, kita ulang kembali. Wal waqfu alladhi yakhtaruhu al-qari'u bimahdhi iradatihi wa ikhtiyarihi. Ya, jadi wakaf ikhtiyari itu artinya kita berhenti, kita sebagai pembaca Al-Quran ya, berhenti dengan ya, murni keinginan dan pilihan kita ya. Ya, artinya atas dasar pilihan kita mau berhenti di sini di situ ya. Itu disebut ikhtiyari, atas dasar apa? Keinginan dan pilihan kita. Makanya disebut dengan ikhtiyari. Para ulama berbeda pendapat macam-macam wakaf ikhtiyari ini. Tapi di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah juga ada 4 ya. Ada wakaf tam, ada wakaf apa? Kafi, al-waqful tam, al-waqful kafi, al-waqful hasan dan al-waqful qabih. Ya. Yang pertama apa? Tam. Apa artinya tam? Yang kedua kafi. Artinya yang ketiga hasan. Artinya baik. Kalau qabih jelek. Kira-kira dari 4 ini mana yang dibolehkan, mana yang tidak diperbolehkan? 3 yang pertama itu di hukumnya apa? Diperbolehkan. Hukumnya jaiz. Jadi kalau kita sebut wakaf jaiz, itu artinya wakaf yang dihukumi apa? Jaiz. Wakaf ikhtiyari. 3 ini. 3 yang pertama, tam, kafin dan hasan. Adapun yang disebut dengan wakaf qabih, maka itu ghairu jaiz. Hukumnya apa? Jadi yang boleh hanya 3 yang pertama saja. Oke. Masih ingat apa itu wakaf tam? Wakaf pada kata yang sempurna makna maupun lafaznya. Artinya tidak ada keterkaitan dengan kata setelahnya. Ya, baik itu keterkaitan secara lafaz maupun keterkaitan secara makna. Makanya disebut dengan tam, sempurna. Di mana contohnya? Gini. Jadi kebanyakan wakaf tam itu pada akhiran surat. Ya. Jadi kalau kita berhenti pada akhiran surat, fi awakhir suwar, contohnya minal jinnati wan nas, maka itu biasanya wakaf apa? Wakaf tam. Pasti wakaf tam. Atau bisa juga ala ru'usil ay, ya, pada kepala ayat atau akhiran ayat ya, di setiap akhiran ayat itu biasanya wakafnya wakaf apa? Tam, walaupun tidak mesti ya. Ya, qasas Quran ya. Setelah apa? Selesainya kisah Al-Quran ya. Contohnya kalau berhenti di sini ayat 68 dari surat Asy-Syu'ara, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sampai di sini ini wakafnya apa? Adapun watlu alaihim naba Ibrahim, ini nanti beda kisah lagi. Atau inda inqida'il kalam. Ini harusnya apa? Inda inqida'il kalam. Ya, bukan inda inqida' al-kalam, tapi inda inqida'il kalam atau inda inqida' lil kalam bisa. Ala ahkam. Jadi ketika tuntas atau selesai pembicaraan tentang hukum, ya,
Contohnya berhenti pada ayat 34 dari surat apa ini? Al-Maidah. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Apa namanya? Ya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini temanya beda lagi, ya. Beda hukum lagi. Baik, ya ini beberapa contoh saja dalam Al-Quran yang bisa kita ambil. Ada faedah. Biasanya waqaf tam itu kalau ayat yang datang setelahnya fi'il amr, ya ini bisa kita jadikan apa? Patokan supaya apa? Titen gitu ya. Ada apa namanya? Ada tandanya. Kalau setelahnya fi'il amr, contohnya wasbir. Ya. Di sini dzalika dzikra lidzakirin. Ini biasanya waqaf tam. Kenapa? Karena setelahnya apa? Fi'il amr. Kata kerja bentuk perintah wasbir. Atau ya'un nida seperti ini, ya ayyuhar rasul. Ya. Ini kelihatan enggak? Terlalu kecil ya. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa? Ya ayyuhar rasul, ya. Ada ya'un nida. Ya. Maka ini biasanya waqafnya waqaf apa? Waqaf tam. Kemudian kalau setelahnya itu istifham. Contohnya ayat 69 ini, wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi yakhtalifun. Nah, setelahnya kan ada huruf istifham. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Ada juga syarat, ya, syarat. Nanti kita berhenti di sini apa? Ada man ya'mal. Ini ada man di sini, ini ada tuh syarat. Man ya'mal. Ya, ini ya, kalimat dalam bentuk apa? Syarat. Ya, man ya'mal su'an. Barang siapa ya, yang berbuat keburukan, pasti dia akan dibalas dengannya. Nah, seperti ini biasanya laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Ini waqafnya apa? Tam. Ada juga setelahnya ayat rahmat. Setelah ayat rahmat dan setelahnya ayat rahmat ada ayat adab, ataupun sebaliknya gitu ya. Ataupun sebaliknya. Jadi kalau ada ayat yang berbicara tentang rahmat, ya, ataupun sebaliknya, ya, seperti ini di Al-Baqarah ayat 24, setelah Allah berbicara tentang azab orang-orang kafir, uiddat lil kafirin, kemudian ayat setelahnya tentang rahmat, tentang surga, wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini kan ayat yang 24 itu merupakan ayat yang berbicara tentang adab. Lalu kemudian ayat setelahnya wa basyiril ladzina amanu, ini tentang apa? Rahmat. Ya. Maka biasanya seperti ini waqafnya apa? Kalau berhenti pada kata lil kafirin, wa'iddat lil kafirin, ini waqafnya waqaf. Atau sebaliknya. Di ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun, gitu. Berhenti pada kata al-muflihun, waqafnya tam. Ini ayat yang berbicara tentang apa? Orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa, ya kan? Lalu ayat setelahnya apa? Tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya. Ini yang satu berbicara tentang apa? Orang-orang yang beriman, bertakwa. Dan setelahnya berbicara tentang orang-orang kafir. Maka berhenti pada kata al-muflihun, itu waqafnya waqaf tam. Baik, ini bisa kita jadikan apa?
patokan untuk waqaf tam itu ya. Tandanya seperti itu. Allah. Dan penjelasannya bisa dilihat di dalil tajwid ya. Lalu kemudian kata apa? Waqaf kafi. Mohon maaf. Waqaf apa? Kafi. Yang keempat, waqaf apa? Al-kafi. Al-waqful kafi. Apa itu waqaf kafi? Cukup, artinya apa? Berhenti pada kalimat yang sempurna maknanya. Ya. Tidak ada keterkaitan dengan kalimat atau kata setelahnya. Namun masih ada keterkaitan secara lafaznya atau secara maknanya, mohon maaf. Jadi lafaznya sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau waqaf itu waqaf kafi, berarti kita berhenti pada kalimat yang sempurna. Ya. Tidak ada secara lafaz, tidak ada keterkaitan secara lafaz dengan kata setelahnya. Namun masih ada keterkaitan secara makna, itu yang betul. Ya. Itu yang disebut dengan waqaf apa? Waqaf kafi. Ya, kita dapat ambil contoh di ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah. Ya. Apa? Am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti pada kata la yu'minun, waqafnya waqaf apa? Kafi. Secara lafaz dia sempurna sudah. Ya. Khatamallahu ala qulubihim, ini lafaz yang berbeda. Namun kata la yu'minun dan khatamallahu ala qulubihim ini masih ada keterkaitan secara makna. Ya, kalau berhenti pada kata yang sempurna lafaznya, namun masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya secara makna, maka disebut dengan waqaf kafi. Baik, untuk dua waqaf ini perlu dicatat jamaah. Dua-duanya hukumnya sama. Ya. Untuk yang pertama dan kedua ini, waqaf tam dan waqaf kafin, hukumnya sama. Apa? Hukumnya boleh berhenti dengannya dan boleh pula memulai dari kata setelahnya. Sama. Jadi untuk waqaf tam dan waqaf kafin hukumnya apa? Sama. Walaupun beda istilah tadi. Istilahnya kan beda ya antara tam dengan ka. Tapi secara hukum apa? Sama. Sama-sama boleh berhenti dengan dua cara ini ya. Dan sama-sama boleh memulai dari kata setelahnya. Itu untuk apa? Waqaf tam dan waqaf kafi. Oke. Sedangkan waqaf yang ketiga itu termasuk waqaf yang dibolehkan juga ya. Waqaf ikhtiyari yang hukumnya jaiz ya. Secara hukum waqafnya sama dengan dua waqaf sebelumnya. Namun bedanya apa? Ibtida'nya. Kita untuk waqaf hasan ini tidak dapat memulai dari kata setelahnya. Untuk waqaf hasan maka ibtida'nya bukan dari kata setelahnya. Ya. Tapi dari kata atau kalimat sebelumnya sesuai dengan maknanya. Ya. Apa itu waqaf hasan? Berhenti pada kata yang masih ada keterkaitan dengan kata setelahnya, baik itu secara lafaz maupun makna. Namun demikian, ya, berhenti dengan waqaf hasan ini tidak merusak makna. Ini dapat memberikan makna yang sempurna. Ya. Contoh, alhamdulillah, waqafnya apa? Hasan. Ya kan? Berhenti pada kata lillah di ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, waqafnya waqaf hasan. Ada keterkaitan dengan rabbil alamin. Kata lillah yang kita berhenti padanya
Adakah keterkaitan dengan Rabbil Alamin? Kalimat setelahnya ada, baik itu secara lafaz maupun makna. Karena Rabbil Alamin ini apa? Ya. Namun kalau kita berhenti Alhamdulillah, apakah rusak maknanya? Tidak. Ya, maknanya sempurna. Segala puji hanya milik Allah atau bagi Allah. Gitu kan? Jumlahnya mufidah. Ya. Ini kalimat yang sempurna, bukan? Tetapi Alhamdulillah berhenti pada kata lillah di sini. Ini kata yang masih ada keterkaitan, baik itu secara lafaz maupun makna dengan kata setelahnya, yaitu Rabbil Alamin. Maka kalau demikian, namanya gini, kita bacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh apanya? Waqafnya atau ibtidaknya? Ibtidaknya. Kalau waqafnya tetap boleh. Alhamdulillah, waqaf, berhenti. Boleh kan? Ya, boleh, karena waqafnya disebut dengan waqaf hasan. Tetapi memulai dari kata setelahnya Rabbil Alamin itu tidak benar. Ya. Tapi apa? Wa yabda qablahu lillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sempurnakan. Hasan, ya. Ya, memang untuk waqaf hasan ini bisa terjadi di tengah ayat atau bahkan di akhiran ayat. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang berapa itu? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Coba di juz 2 itu ya. Masuk di juz 2. Nah, coba ini. Di bawah ini. Ayat 219. Ya. Coba perhatikan. Kalau ini di akhir ayat. Kalau tadi kan alhamdulillah di tengah ayat. Kalau di akhir ayat seperti ini. Berhenti pada kata tatafakkarun. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tatafakkarun ini berhenti pada kata tatafakkarun, waqafnya waqaf napa? Hasan. Ya. Kenapa waqafnya waqaf hasan? Coba perhatikan kata setelahnya, fid dunya wal akhirah. Jadi la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Paham ya? Untuk yang akhiran ayat seperti ini ada yang perlu dicatat oleh jamaah. Walaupun ini waqafnya hasan, ya, di sini kita dapat memulai dari kata setelahnya. Ya, walaupun ini waqafnya hasan, tetapi kita dapat memulai dari kata setelahnya. Kok bisa? Kok iso? Tadi katanya harus mulai dari sebelumnya. Siapa yang tahu? Betul. Karena ini akhiran ayat. Jadi kalau akhiran ayat kita dapat memulai dari kata setelahnya. Jadi kalau yang harus memulainya kembali dari kata sebelumnya, itu kalau di tengah ayat. Kalau waqaf hasan ini terjadi di akhiran ayat seperti ini, maka apa? Kita dapat memulai kembali bacaan kita dari awalan ayat berikutnya. Pripun? Saged difahami? Terus bagaimana kalau disambung saja, Ustaz?
Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Ya. Bagaimana itu? Ya boleh-boleh saja ya. Diwasal namanya, berarti apa? Kalau tidak diwaqaf berarti wasal. Ya, ini secara makna lebih sempurna. Ya. Tapi kalau berhenti, wakafnya wakaf apa? Hasan. Dan di sini hukumnya boleh memulai dari kata setelahnya. Kita dapat mulai dari kata setelahnya, yaitu fid dunya wal akhirah. Kenapa? Karena la'allakum tatafakkarun, ya, ini merupakan ra'sul ayah. Ra'sul ayah. Oke. Waqaf hasan. Baik, ya, sampai di sini jelas nggak? Bisa dipahami? Ya, jadi bisa terjadi di tengah ayat, ya, atau bagian ayat, atau di akhiran ayat. Walaupun di situ ada khilaf di dalam ulama, ya. Kita tidak sebutkan itu, tapi menurut pendapat jumhur saja, ya, yaitu yajuzul waqfu alaih wa yajuzul ibtida' bima ba'dahu ittiba'an lis-sunnati bil waqfi ala ru'usil ay wa huwa madhhabu aktsarul ulama. Ini yang pertama. Ya, jadi yang kita pegang itu, ya, boleh berhenti di situ dan dapat memulai kembali dari kata setelahnya. Allah alam. Baik, ini untuk waqaf hasan, ya, dalamannya demikian. Adapun waqaf qabih, sebagaimana namanya qabih, itu artinya kita berhenti pada kata atau kalimat yang tidak sempurna maknanya, ya, karena saking kuatnya keterkaitan dengan kata setelahnya, baik itu secara lafaz maupun maknanya. Ya, seperti pada kata alhamdulillahi rabb, ya, berhenti pada kata rabb di sini waqafnya apa? Qabih. Karena kata rabb di sini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan al-alamin, kata setelahnya. Ya. Atau di surat Al-Baqarah di juz 2, cari juz 2, ya. Juz berapa? Ya, akhiran juz 2, ya. Coba. Di mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu di juz 2 atau bukan? Ayat ada gini, ada ayat bunyinya la taqrabus shalah. An-Nisa, ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Ayat. Oke, surat An-Nisa, ya, bukan Al-Baqarah, surat An-Nisa. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Kalau berhenti pada kata la taqrabus shalah, ini wakafnya apa? Qabih. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang menyeru orang yang beriman agar jangan mendekati salat. Ya kan? Kalau jangan mendekati zina, ya, jangan mendekati salat. Nah, maka berhenti pada kata as-shalah di sini, la taqrabus shalah, ini wakafnya apa? Qabih. Jadi kalau dengan sengaja atas dasar pilihan, ya, keinginan dan pilihan kita ikhtiyari, maka ini disebut dengan wakaf qabih. Kalau tidak sengaja bagaimana? Namanya juga tidak sengaja, ya. Baik. Jadi di sini jangan berhenti di kata as-shalah.
berhentilah di wa antum sukar. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Gitu. Atau yang lebih sempurna lagi wakafnya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, kalau berhenti di sini ini akan lebih sempurna. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana namanya jelek ya, maka hukumnya apa? Terlarang. Ya, kalau disengaja apa? Terlarang. Kecuali kalau umpamanya keadaan darurat, pas sampai la taqrabus shalah habis nafasnya. Ya. Maka kalau demikian ini wakafnya ittirari. Ya. Maka tidak mengapa. Tetap memulainya tidak boleh dari kata setelahnya, harus dari kata sebelumnya. Sebagaimana disyarakat oleh Imam Jazari, wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu al-waqfu muttarran wa yabda qablahu. Atau wa yubda qablahu. Demikian ya pembahasan kita, masih pengulangan saja untuk macam-macam wakaf ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.